Cuman begini Bu, itulah kenapa kita semua hidup di dunia untuk beribadah gawe sangu mati. Nek diangen-angen akhir-akhir ini banyak musibah, banyak bencana, banyak-banyak berdoa, melihat apa saja di berita, lisan harus otomatis berdoa. Ngoten nggih? Jangan cuman lihat saja, minimal dibantu doa. Karena doa yang baik juga kembali kepada diri kita juga dengan baik. Karena pada hakikatnya semua yang hidup di dunia intine niku golek kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Bapak kerja untuk mencari kebahagiaan. Ibu masak guna untuk mencari kebahagiaan. Anak mencari ilmu guna untuk mencari kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makai derek salam sepindah. Salam sekali lagi. Di sini mayoritas Jawa apa Madura? Ya, nggak apa-apa. Karena mayoritas Madura, nanti kalau misalkan ada bahasa yang jenengan, ternyata saya keceplosan pakai bahasa Jawa yang jenengan tidak tahu, makanya tanya saja, protes saja nggak apa-apa, nggih. Karena kebetulan kulo nggak bisa bahasa Madura, ya cuman bisa sedikit. Mungkin yang kulo bisa bahasa Madura itu cuman engkok Radin. Cuman itu saja. Makanya kulo saya nanti pakai bahasa Indonesia, cuman karena memang bahasa sehari-hari saya bahasa Jawa. Nanti kalau misal ada bahasa yang nggak ngerti, tanya saja, protes saja. Makanya derek salam sekali lagi. Yang jawab salam tak doakan rezekinya tambah banyak, uangnya tambah banyak, bisa umroh. Sebagaimana kita tahu, ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam itu hukumnya kalau ngucapnya hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Berarti kalau saya mengucapkan salam, saya dapat ganjar, saya dapat pahala. Kalau jenengan nggak jawab salam, dosa apa mboten? Dosa. Kalau orang Jawa bilang dosa itu duso. Kalau Madura dosa. Mungkin dari salam sepindah malih, ikut salam sekali lagi, semuanya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga, biar jangkep, biar pas jadi 3. Tapi sebelum itu, saya tanya dulu. Tradisi orang sini biasanya kalau pengajian kayak gini, kalau ada ceramahnya, sekejek apa abid? Abidnya orang sini biasanya sampai jam berapa? Subuh? Kuat? Ndomble lambeku yu.
Ya sudah, kalau misalkan jenengan semangat, insya Allah meskipun sampai subuh pun masih tetap semangat, ngaten nggih? Kula cek semangatnya dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi Wal adlu lana wal kullu lana. Sallu alaihi Hop. Berhenti, maaf. Ngapunten. Kula kan baca ad-dinu lana wal haqqu lana. Yang jawab cuman backing vokal. Jenengan mboten jawab. Sebagian saya lihat jawab rombongan sini sallu alaihi, rombongan kene weh. Jawabannya sallu alaihi napa? Ngaten nggih, sebentar saya bagi dulu. Ini garisnya di sini, seret. Batasnya putih niki nggih, seret. Sana regu A. Nggih. Mriki regu sini regu C. Regu A, sallu alaihi. Alah lemes. Mari kita lihat regu B. Sallu alaihi. Tepuk tangan untuk regu B. Regu A, regu banyak hutang. Regu B, regu doyan makan. Regu C, sallu alaihi. Iki regu demo. Makanya jawabnya sallu alaihi, ngaten nggih? Coba sekarang backing pas sallu alaihi biar jamaahnya dulu yang jawab. Makanya backingnya pas backing mawon. Yuk. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana qana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormat, yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, yang sangat saya ta'zimi, saya taati, serta saya sangat berharap barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus yang terhormat Muspika Kecamatan Tumpul Rejo, Bapak Camat Tumpul Rejo. Bapak Camat hadir nggih?
Pak Camat menika. Bapak Kapolsek Tumpulrejo. Bapak dan Ramil Tumpulrejo. Tak lupa yang saya hormati Bapak Abdul Kholik SPD selaku Bapak Kepala Desa Tumpulrejo. Tak lupa Tumpulrejo. Tumpulrejo. Tempurrejo. Nggak usah marah-marah. Tak lupa yang saya hormati segenap pejabat pemerintah Kecamatan Tempurrejo. Ingkang kawula hormati ugi Bapak Kepala Desa Pondok Rejo, Bapak Kepala Desa Curah Takir, Bapak Kepala Desa Wonoasri. Tak lupa ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Muhammad Ali Mukid, Abah Kiai Haji Bayi Hagi Busri. Ingkang kawula hormati ugi Abah Kiai Haji Abdul Jalil, Abah Kiai Haji Ahmad Fauzan, lan sedaya para masyayikh ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa segenap jamaah warga Kecamatan Tempurrejo. Semoga yang ikut hadir di sini mengeluarkan tenaga, biaya, harta semuanya dicurahkan untuk acara ini, pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Amin apa? Alhamdulillah. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu secara lengkap, mantap dan khusyuk. Kita syukuri pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah secara lengkap. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini semuanya bisa berkumpul, bermuajahah, kumpul bareng, kita berma'iyah bersama-sama yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini insya Allah yang hadir di sini semuanya sehat, ya? Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompetnya? Alhamdulillah. Yang tidak sehat dompetnya pulang pengajian semoga dompetnya tebal isi uang. Amin Allahumma amin. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya atau belum kenal dengan saya? Sudah? Belum. Yang belum kenal, perkenalkan dalam asmo, nama saya Mbak Umi. Jadi Umi itu nama asli saya, bukan panggilan Umi, bukan. Nama asli saya memang Umi. Kalau orang Surabaya panggilnya Mbak Umi. Kalau di Jember, Mbak apa panggilannya? You. Boleh, You Umi. Boleh. Ya Umi boleh. Enggak apa-apa. Dalam saking Surabaya, kalau orang Jawa itu ada kalimat begini, seje desa mawa cara, beda desa, beda tradisi. Sudah pasti tradisi Surabaya dan Jember banyak sekali yang berbeda. Kalau misalkan nanti ada bahasa yang tidak sama atau tradisi yang tidak sama antara antara Surabaya dan Jember, nanti jenengan maafkan kula karena perbedaan tradisi dan perbedaan bahasa. Nggih. Pokoknya nek kula ngomong nggih, saya ngomong nggih, jawabane nggih. Ngoten nggih? Kalau orang Madura kan enggi. Gi. Sekarang jenengan yang ikut saya. Nggih. Tradisi di Jember biasanya yang ceramah duduk apa berdiri?
Biasanya kalau di sini tradisi yang ceramah duduk atau berdiri? Berdiri. Alhamdulillah. Itu sampai subuh. Oh, alhamdulillah. Biasanya kulo memang duduk, tapi kulo berdiri. Ngapunten karena sak menika para tamulan masyayikh mriki sedaya kula izin berdiri, ngapunten ben boten biar tidak duduk di sini. Tapi nanti kalau misalkan kula capek lan pegelinu kula izin lenggah nggih. Ngeten. Kalau jenengan belum pernah ketemu saya, jadi ada sholawat yang selalu kula baca. Selalu saya baca entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca untuk istiqomah. Jadi jenengan kalau pengen doanya mandi, tahu mandi? Mandi itu manjur, mujarab. Orang Madura bilang mandi apa? Sama. Lah iya mandi. Oh, tapi ada haknya mandi. Yeah. Pengen doanya mandi, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah sak menika sholawat niki, tapi untuk sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibagingi oleh siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semua, ngaten nggih? Maka ganti-gantian kali kula yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus, semoga apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min hummah bi'ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Yang sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajahnya jenengan wajah-wajah calon orang kaya.
wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lho kenapa kok ora gelem? Lah kan yang hadir di sini semuanya calon jenazah. Nggih napa mboten? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Regu A mati, regu B, regu C. Kula keri-keri. Cuman begini Bu, itulah kenapa kita semua hidup di dunia untuk beribadah gawe sangu mati. Nek diangen-angen akhir-akhir ini banyak musibah, banyak bencana, banyak-banyak berdoa, melihat apa saja di berita, lisan harus otomatis berdoa. Ngoten nggih? Jangan cuman lihat saja, minimal dibantu doa. Karena doa yang baik juga kembali kepada diri kita juga dengan baik. Karena pada hakikatnya semua yang hidup di dunia intine niku golek kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Bapak kerja untuk mencari kebahagiaan. Ibu masak guna untuk mencari kebahagiaan. Anak mencari ilmu guna untuk mencari kebahagiaan. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid hasanah wa fil, bahagia di dunia maupun di akhirat. Intinya kan di dunia ini cari kebahagiaan dan ketenangan. Kalau kita lihat pada malam hari ini, panitia mengemas acara dalu menika dengan judul Selamatan Desa Tempurejo. Selamatan itu kalau di Jawa, selamatan niku bancaan. Atau kalau bahasa Indonesia tasyakuran, syukuran, bentuk syukur. Bentuk syukur seseorang itu kan cara mengungkapkannya berbeda-beda. Ono lagi ulang tahun, carane tasyakuran bancaan. Ono ibuke seneng, anake mlebu PNS, ibunya senang karena anaknya keterima kerja, diadakan tasyakuran. Itu namanya bentuk syukur. Dengan harapan setelah acara ini yang memijakkan kaki di Kecamatan Tempurejo ini menjadi pribadi yang barokah, yang bisa mencapai kebahagiaan. Cuman banyak orang salah mengartikan kebahagiaan hanya tentang uang dan harta saja. Memang punya uang banyak itu bahagia, tapi pernahkah jenengan ketemu ono wong duwite akeh tapi sumpek? Wonten apa kata? Kata. Ada apa banyak? Banyak. Ada orang banyak uang tapi anake dicoba, anake tingkahe akeh. Ada anak banyak uang, ada orang banyak uang, anaknya baik tapi bojone kakean pola. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Bu, ayo wong lanang, ayo. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ana wong dicoba bojone apik, anake apik tapi gak nyekel duit. Wonten apa kata? Ada apa banyak? Banyak. Itulah kenapa kebahagiaan tidak melulu tentang uang. Sebagaimana kita tahu, hati senang walaupun tak praketek. Gak mungkin. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah kenapa yang kita cari adalah ketenangan. Ada ulama, ada seorang ulama namanya Syekh Adil Ali bin Ali. Syekh Adil pernah mengatakan bahwa kunci ketenangan itu ada 6. Kalau bahasa Madura 6 apa? Loh, 6 bahasa Jawa. 6 bahasa Jawa. Oh, Madura juga 6. Oh, kalau Jawa 6. Siji. Loro. 2.
Lah, itu memang ngomongnya memang harus ngotot gitu ya. 4, 4. Oh sama 4. Nek kalau Surabaya, kalau Jawa papat. Kalau jenengan 4. 4. Hah? Oh, pakai K. 4. Oh, kalau di sini 4. Setong 2 telok 4. 4. 5 apa 5? 5. Ada 6 kunci ketenangan. Jadi nek misalnya jenengan lagi sumpek, lagi banyak masalah, lagi akeh hutang, utawa banyak sekali ujian yang jenengan merasa hidup ini tidak adil, sampai jenengan menyalahkan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ada 6 yang bisa jenengan lakukan. Apa itu? Yang pertama, ridho. Napa Bu? Ridho atas semua ketentuan Allah. Ridho dan percaya bahwa pilihan Allah yang terbaik. Wardho bima qasamallahu laka. Yang dipilihkan Gusti Allah itu adalah yang terbaik. Jangan sampai bersuudzon. Karena semakin kita suudzon, semakin banyak kejelekan yang akan kembali pada diri kita. Ngapunten Bu, jenengan kepengen, aku pengen punya, contoh, ada perempuan, aku pengen punya suami ganteng, putih, dukur. Dukur apa? Madura apa? Ganteng, putih, tinggi. Tapi ternyata Allah takdirkan punya suami elek, pesek, motone banyak, disosor bebek. Tapi ternyata menurut Allah itu yang terbaik, tapi jenengan tidak tahu. Ternyata sing ganteng, putih, tinggi iku wonge males. Loh, kok maling iku loh? Kok maling iku loh? Males. Apa kalau orang Madura males apa? Sakah. Itulah pokoknya. Ternyata yang ganteng, putih, tinggi itu males. Ternyata yang elek, pesek, motone banyak, sosor bebek itu ternyata penuh dengan tanggung jawab dan kasih sayang. Coba kalau misalkan jenengan disuruh milih ya, milih mana? Yang ganteng tapi ra duwe duit, apa sing duwite akeh tapi wajahe koyok barongsai? Ayo regu A. Milih apa? Hah? Oh sing penting duitnya akeh. Tapi wajahnya kayak barongsai. Milih apa? Regu B. Oh ganteng duitnya akeh. Alhamdulillah, berarti regu B budek. Ora ono pilihane kok. Gak ada pilihannya, tapi nyuwun sewu, sesuatu yang menurut kita baik ternyata menurut Allah belum baik. Lah itulah kenapa kita disuruh husnudzon. Jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau jenengan nyono itu menyono. Apa bahasa Indonesianya? Kalau apa ya menyono itu? Kalau jenengan berprasangka baik kepada Allah, kebaikan akan berada pada diri kita. Kalau kita berprasangka buruk, keburukan justru malah menghujani diri kita. Naudzubillahi min. Itulah kenapa kalau pengen tenang, caranya yang pertama ridho. Apa Bu? Ridho. Yang kedua, nek pengen atine tenang, fokus ngibadah nanggone Gusti. Masalah ujian, ya Allah, ini menurut Engkau yang terbaik, ya sudah, alhamdulillah. Dan ini juga dimantapkan oleh ayat Al-Qur'an, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi Allah menurut Allah jelek, tapi menurut awak dhewe apik. Bisa jadi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Do you understand? Yes, paham ora paham pokoknya muni?
Nanti pulang ditanya tetangga pengajian dapat apa? Yang kedua fokus ngibadah ning dalane Gusti, ati dikantilno tenggene Gusti Allah. Kantil itu ya kantil. Kadang ada beberapa bahasa yang saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Yang mengkantilkan itu ya pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai hati tidak menyatu dengan Allah. Maksudnya bagaimana menerima segala takdir Allah. Nek kepengen tenang, berarti yang pertama caranya ridho. Yang kedua ibadah. Napa Bu? Napa regu A? Ibadah. Yang ketiga syukur. Ini yang sering kita semua tidak bisa lakukan. Punya masalah, fokus karo gak enake, tapi lali karo apike. Bahasa Indonesianya fokus ke gak enaknya, lupa dengan yang enak-enak. Maksudnya yang enak-enak itu bagaimana? Ternyata banyak nikmat Allah yang sudah menjadi pakulinan. Pakulinan itu kebiasaan, karena saking seringnya kita terima sampai kita jadi hamba yang tidak tahu terima kasih. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau jenengan berbuat baik kepada orang, sering terus menerus, biasanya ada penyakit tidak tahu terima kasih. Contoh, jenengan punya tetangga melarat, apa? Bahasa Madura melarat apa? Ya itulah pokoknya. Melarat. Setiap hari Minggu jenengan gajian, jenengan kasih uang 100.000. Seret. Minggu depan jenengan kasih lagi karena saking kasihannya jenengan kasih 100.000. Seret. Minggu depannya lagi jenengan kasih lagi 100.000. Ayo. Minggu depannya lagi dikasih lagi 100.000. Berjalan 3 tahun. Di tahun keempat ternyata jenengan diuji masalah ekonomi. Hari Minggu jenengan gak bisa ngasih ke tetangga. Kira-kira tetanggane arep-arep napa mboten? Arep-arep. Karena saking seringnya jenengan tolong. Arep-arep itu apa ya? Berharap. Malah kadang-kadang kemungkinan terburuknya kalau jenengan tidak kasih, karena saking seringnya jenengan kasih, biasanya yang dikasih tidak tahu terima kasih dan bilang, kok wis ora tau ngekei, gak tau ngekei, bangkrut ta. Nggih napa mboten? Padahal itu bukan kewajiban jenengan. Jenengan ngasih karena jenengan kasihan dan penuh kasih sayang. Tapi karena saking seringnya diparingi nikmat, dikasih nikmat, sampai dia tidak tahu terima kasih. Air susu dibalas dengan air, dikei ati ngerogo, rempelo, ditolong malah. Kita baik ke orang tapi orangnya baik, baliknya malah ora baik. Wonten apa mboten? Ada apa banyak? Di sini ada orangnya hadir di sini. Nyon sewu Bu, jenengan perhatikan. Biasane wong sing diapii malah ngeleki, berbuat baik malah dia berbuat jahat. Biasane wonge kudunge warna coklat. Ya kalau nggak warna coklat biasanya kudungnya warna putih. Ya kalau nggak warna putih ya warna hijau. Ya kalau nggak hijau ya warna nggak, pokoknya nggak hitam. Warna. Pokoknya nanti kalau misalkan kulo tanya kerudungnya warna apa, jenengan jawab warna apa saja terserah, pokoknya jangan hitam. Ya, sing biasanya diapii malah ngelei wonten apa kata? Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna selain warna hitam. Oke, sekali lagi. Diapii malah ngelei ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna. Yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuma aku. Iki akeh. Iki kudung ireng yo akeh.
Kerudung hitam di sini banyak. Kerudung hitam yang jenengan maksud orangnya di bawah panggung apa di atas? Biasanya orangnya keplok-keplok. Makanya nyon sewu, selain ridho kita harus fokus mengkantilkan, melekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibu-ibu tahu ada lagu biasanya anak-anak kalau doa ada apa? Ada lagunya. Kalau tahu lagu ini, Ilahana, Ilahana, tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Ya udah gini, kalau nggak tahu. Mengke nanti saya bagian ilahana, jenengan bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa? Yang ikut bunyi tak doakan uangnya tambah banyak. Mengke ikut itu tok. Asyhadu alla, ngaten nggih? Ya, ilahana ilahana ajil ya, atau ini apa Madura coloknya ya, iya toh Madura colok kan, apa bener kan ya, mulutnya kan tak suruh bunyi asyhadu Allah, sing sebelah kene mek ngene tok bunyi. Wes gini, sekarang waktu asyhadu Allah semuanya backing nggak ikut, suaranya jenengan tok, saya juga nggak ikut. Biar kelihatan jenengan muni atau tidak ya. Coba, yuk. Ilahana, ilahana. Ajilana aqa'ana. Wasyrah lana sudurana. Ghafir lana dzunubana. La ilaha illallah. Saya asyhadu wa asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah. Kula keh ngoyo. Teriak-teriak ilahana. Kok numek ha? Gini Bu, biasanya kalau jamaahnya pengen pengajiannya lama, nek pengen pengajiannya suwe, abid, biasanya ngene. Muhammadar Rasulullah. Wah, gitu. Biasane. Napa? Ulangi. Mah. Emang kalau kula ulangi jenengan mau tepuk tangan? Saestu. Ya Allah, yang tepuk tangan semoga bisa ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, yang enggak tepuk tangan tak doakan entutnya membubasin. Tepuk tangan loh nggih. Muhammadar Rasulullah, tepuk tangan nggih. Saestu. Gini, ayo. Ya Rabbi antal murtaja. Ilaika abduka qad naja. Sebentar. Ngapunten. Saya tak potong dulu ya. Tak berhenti dulu. Biasanya acara begini itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Hati-hati barang bawaan jenengan lihat HP-nya masih ada apa enggak? Kalau masih ada monggo dinyalakan ininya maksudnya.
Nggih, yang nyalakan ini tak doakan bisa ziarah Mekah Madinah. Yang nggak bawa HP tangannya aja, nggih. Make pas asyhadu Allah jenengan bunyi semuanya, nggih. Monggo. Ya Rabbi antal murtaja. Ilaika abduka qad najat. Farham quluba fi tuja. Waghfir lana ya Rabbana. La ilaha illallah. Semuanya. Wa asyhadu an la oh ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad najat warham quluba fi tuja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah. Monggo. Asyhadu wa asyhadu an la wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Gimana? Sudah apa lanjut? Lanjut. Belum capek? Belum ngantuk? Oke. Yang pertama apa tadi? Ridho. Yang kedua ibadah. Pengen hati tenang. Yang ketiga syukur. Fokus kepada kebahagiaan. Ada nikmat yang nyuwun sewu karena saking seringnya kita terima, saking seringnya menjadi kulino atau kulino itu ya kulino pokoknya. Kebiasaan saking seringnya kita menerima sampai kita tidak tahu terima kasih. Apa nikmat itu? Ada 7. Ada 7 nikmat yang sering kulon jenengan terima. Cuman pada malam hari ini saya tambahi 3 biar jangkep 10. Karena 10 itu melambangkan kebahagiaan. Kenapa 10 melambangkan kebahagiaan? Orang berdoa jarinya juga ada 10. Karena 10 itu lambang kebahagiaan surak hore, bukan awe-awe. Berarti kalau surak hore itu kebahagiaan, kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan. Sakit napa mboten? Sakit. Apa nikmat itu? 7 dulu. Jenengan ingat-ingat ya. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Sampun? Monggo bareng-bareng. Sandang, pangan, papan, sulapan, Wak Suparman. Dah. Boleh mana? Makanya tahu jo ngantuk. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Baju yang kita pakai, karena saking seringnya kita pakai baju ketika keluar rumah, karena saking seringnya ini menjadi hal lumrah yang jarang kita syukuri. Kalau jenengan ingat dulu, kita beli baju baru cuman mampu setahun sekali. Betul? Kapan? Hari raya. Apa? Kalau bahasa Madura apa? Welasan. Welasan. Telasan. Kita mampu beli baju cuman waktu telasan. Bahkan ada yang waktu telasan nggak beli baju baru. Karena apa? Dulu saking susahnya kita. Sekarang kodong model anyar tuku, kelambi model anyar apa? Bahasa Madura tuku apa? Beleh. Kerudung model baru, beleh. Baju model baru, rok model baru. Yang biasanya beli belanja biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak, jangan Bu.
Bapak, ayo tak ulangi lagi. Jangan sampai kalah kita. Baleni mana? Yang biasanya suka belanja bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Yang biasanya boros beli baju terus wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, yang suka sekali dengan baju itu memang perempuan. Bahkan diakui atau tidak, jenengan mau berangkat ke sini, itu ada orang yang buka lemari, 2 lemari dia lihat, terus bilang, aku gak punya baju. Ayo, nggih napa mboten? Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna hitam. Maka baju ini perlu disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua tidak cukup hanya alhamdulillah saja. Pastikan baju yang jenengan miliki ini digunakan untuk beribadah. Jenengan lihat mana baju yang belum digunakan untuk ibadah. Karena apa? Baju akan jadi saksi. Di akhirat kelak dia akan dihisab dan menjadi saksi. Digunakan apa selama kamu di dunia? Baju ternyata digunakan untuk beribadah. Saya digunakan untuk datang ke pengajian. Saya digunakan untuk jamaah ke masjid. Saya digunakan untuk hari raya Saya digunakan untuk telasan menyambung silaturahim. Baju ini digunakan untuk beribadah. Jangan sampai baju menjadi saksi digunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillahimin. Itu adalah bentuk syukur alhamdulillah. Ini jam berapa, Bu? Oh, masih jam 9 nggih. Oh. Oke. Sandang pangan. Makanan yang kita makan niku perlu disyukuri. Meskipun cuma tahu tempe, tapi nyuwun sewu, sekarang nggak ada kok orang itu benar-benar melarat. Sampai nggak bisa makan. Yang ada pura-pura melarat. Maksudnya pura-pura melarat bagaimana? Ya jenengan lihat kalau misalkan ada BLT yang kaya punya pura-pura melarat. Nggih napa mboten? Ada apa banyak? Orangnya di sini? Aku nggak tanya aku dong apa. Maka makan itu perlu disyukuri alhamdulillah. Sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Tidak ada rumah yang jelek. Kalau ada rumah jelek itu karena jenengan saja yang merasa jelek karena pinggirnya lebih baik, lebih apik. Kalau jenengan pengen omahnya kelihatan apik, jenengan angkat rumahnya pindah ke pinggir yang lebih jelek. Omah apik iku asale nek ono omah apik kok dadak pinggirnya luwih apik. Ada rumah bagus, ternyata pinggirnya lebih bagus. Jadi kelihatan jelek. Makanya cari jajaran yang jelek-jelek. Ada orang cantik, pinggirnya lebih cantik. Kelihatan jelek. Makanya cari jajaran yang jelek-jelek. Jenengan lihat kalau ada temannya sing cantik, agak-agak minggir cepetan. Alhamdulillah Mbak, aku jajar sampean. Lapo Mbak, soalnya elek. Itu tapi hanya untuk orang-orang yang tidak bersyukur. Untuk orang-orang yang bersyukur, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya tetap alhamdulillah. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Dulu satu desa yang punya kendaraan sepeda motor cuma 1-2 orang. Sekarang satu rumah isi orang 5 sepeda motornya. Gak apa mboten? Gitu kadang sawang sinawang Bu, yang jalan kaki bilang enak ya ke sawah naik sepeda ontel. Apa kalau di sini sepeda ontel apa? Sepeda pancal. Pancat. Enak ya ke sawah naik sepeda pancat. Yang sepeda pancat enak ya kalau punya sepeda motor. Kata yang punya sepeda motor enak ya kalau punya mobil. Yang punya mobil bilang ya Allah punya mobil pajak ya Allah. Kok enak sepeda pancat ya Allah gak ono pajak. Nggih napa mboten?
Akan terus seperti itu. Sawang sinawang, kelihatannya saja jenengan lihat hidup orang lain enak. Kelihatannya saja, padahal sama saja. Coba, paling gampang. Jenengan lihat saya kayak gini enak apa enggak? Enak, tinggal pegang mic gitu nggih? Saya juga lihat jenengan yo enak. Itulah kenapa hidup itu perlu disyukuri. Alhamdulillah. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, duit. Apa kalau Madura duit apa? Beseh. Peseh. Peseh. Cara mensyukurinya adalah mencari peseh dari sumber yang halal. Ya itulah pokoknya peseh-peseh itu. Ibu-ibu yang pengen punya keturunan yang solih-solihah harus diperhatikan. Harta yang jenengan cari sumbernya harus halal. Kenapa? Karena kehalalan dan keharaman harta yang jenengan cari berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepribadian anak. Sekali lagi, sumber makanan yang haram akan berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepribadian anak. Kenapa? Karena saripati yang akan masuk ke dalam tubuh, mengalir ke peredaran darah, masuk menjadi mudghah, segumpal darah. Bahkan, ini yang menentukan tubuh ini baik atau tidak. Inna fil jasadi mudghah. Kenapa, Bu? Kaget. Ya Allah, monggo minum dulu. Sama saya juga kaget, aku mau minum dulu. Nggih, alhamdulillah. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Nangis muka. Amit nggih, nyuwun sewu. Monggo sudah minum? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza soluhat jasadu kulluh. Nak segumpal darah ini baik, sekujur tubuh ikut baik. Idza fasadat jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini jelek, buruk, satu tubuh ikut buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuh itu berpengaruh terhadap kualitas hati. Napa, Bu? Mung karimuniti ae gak gelem. Sudah ngantuk apa belum? Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu berpengaruh terhadap kualitas hati. Makanya anak-anak yang dipakani itu apa ya? Putra-putri yang diberikan makanan dari sumber yang haram itu biasanya rapati cerdas, gak pati pinter, gak pati itu apa ya? Gak pati, gak seberapa pinter, gak seberapa cerdas. Kalau jenengan nemu ada anak kok diberi makan dari sumber yang haram, kalau dia pinter berarti kepribadiannya yang akan bermasalah. Bahayane makanan yang masuk ke dalam tubuh, makane kudu hati-hati. Do you understand? Nanti di jalan disapa tetangga, Bu, udah pulang, udah. Tadi pengajian dapat apa? Yes. Ke suami tanya, loh, wis teko Dek, wis. Oleh apa mau? Yes. Ya Allah. Kewan-kewan. Anaknya takon, Ibu masak apa? Yes.
Makanya gak ngapunten, makanan yang masuk ke dalam tubuh harus dari sumber yang halal. Ngaten nggih? Yang keenam, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan. Sehat, niki perlu disyukuri. Banyak orang sakit kepengen sehat. 7, keselamatan. Sehat saja tidak selamat belum lengkap. Awake sehat tapi setiap keluar rumah kejebur got. Kan sumpek, berarti harus sehat juga selamat. Yang 3 ini justru sering kita lupakan. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Apa Bu? Islam, iman, ihsan. Ya Allah, iki arek-arek kok koyo kate budal mancing iki piye to lele sampean iki le. Kamu ada yang mau tak sangoni enggak? Sik meneng ya, meneng. Sampean baju iki lho, baju one piece iki lho. Ha, Rene, poron enggak? Poron mboten? Mau apa enggak? Sampean ae, sarung oren. Sarung oren sampean boleh, 2 orang. Yo Rene, cepet. Tak hitung sampai 3, kalau belum di atas panggung, gak sido, gak jadi tak sangoni. 1, 2, 3. Cepet sini, minta tolong Pak Banser. Sini. Ya, pintar. Ada mic. Oh, iya, siap. Cek. Oke. Siapa dulu? Hadap sana semuanya, dua-duanya. Siapa dulu? Ayo, shoot. Siapa yang menang? Kamu menang. Kamu mau duluan apa? Belakangan. Ya wes, kamu dulu berarti. Kene. Namanya siapa? Pegang sini. Mic-nya pegang. Namanya siapa? Raffi. Kelas berapa Raffi? Kelas 1. 1 SD. SMP. Oh, SMP. Sudah besar lagi berarti. Kamu namanya? Goni. Kelas berapa Goni? 5. Goni, kamu cita-cita besar pengen jadi apa? Gak tahu. Lah kamu cita-citamu besar pengen jadi apa Goni? Gak tahu masih. Ya wes, kamu tak kasih waktu buat mikir ya. Harus nemu cita-cita habis ini. Ayo kamu sini. Aja melayu kene. Pegang. Cita-citanya apa? Diam. Cita-cita. Ora ono sing duwe cita-cita piye to ya? Hah? Kamu cita-citanya pengen jadi apa, sayang? Jawab apa ya, terserah. Ayo sini. TNI. Oh, TNI. Kamu yang jadi TNI, kamu. Kamu apa? Polisi. Oh, kamu polisi. Lihat ya, badan TNI dan polisi harus gagah. Ya, hadap sana. Jejer. Siap, gerak. Hormat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ini polisi lemes dorong mangan nih. Segini, 2 orang ini dengarkan aku ya. Kamu sini, kamu sudah sunat? Sudah. Kamu? Sudah. Oke. Kamu karena kelas 1 SMP kan sudah besar, kamu nggak usah salim. Sing salim kita. Coba. Nah, pinter. No. Dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab pertanyaan 1, tak kasih 100.000. Kalau 2 berarti 200.000. Kalau 3 berarti 300.000. nah gitu. Iku TNI temen iku. Kalau 4 berarti 400.000. ya, iki TNI keluwen iki. Oke. Kalau bisa, tapi dengan syarat yang pertama tidak boleh ada yang menunjuk mengasih tahu jawabannya. Kalau ada yang ngasih tahu jawabannya, pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia salah,
dia tetap tak kasih sangu. Berarti salah tidak masalah. Yang tidak boleh adalah dapat contekan. Apa? Bernik apa? Minta kasih. Oh, beri itu minta. Ya kan kamu nggak ikut jawab kok beri itu. Kamu sini, kene lo. Sini, pegang. Oke, pertanyaan untuk kamu. Siapa tadi namamu sayang? Raffi. Nama panjangnya siapa Raffi? Ramdan Firdaus. Hah? Ramdan Firdaus. Hamdan Firdaus. Panggilannya Raffi. Oh, nama panjang Hamdan Firdaus. Panggilannya Raffi. Dari mana itu panggilannya? Itu. Hah? Rara. Dipakai mic-nya. Dari mana itu depannya? Nama panggilannya itu dari mana, Dek? Dari apalah? Siapa yang kasih kamu nama siapa? Ya orang tua. Oh, orang tua. Orang tua ikut ke sini apa enggak? Enggak. Kemana? Di rumah. Di rumah. Ya. Oh, kamu ke sini sendiri? Sama temen. Oh, sama temen. Ya wes. Izin enggak tadi? Izin. Bilang apa? Mau ke lapangan. Oh, ke lapangan. Enggak ditanyain ngapain ke lapangan? Enggak. Duh. Ya wes. Oke. Pertanyaan buat kamu. Kamu ki ning pinggire kono lho. Ngadep rono. Raffi, ya. Ada 10 nikmat yang karena sering menjadi kebiasaan, nikmat ini kita sering lupakan. Apa 10 nikmat itu? Ibu masih ingat toh nggih? Masih, ya. Boleh kamu. 1. Kamu mendengarkan nggak tadi? Dipakai mic-nya sayangku. Mendengarkan nggak? Lupa. Ya wes, tak ganti pertanyaannya. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu. Kamu tetap berhak tak kasih sangu. Ya. Sebutkan 10 malaikat Allah. Yuk, pakai mic-nya. Yuk. 1, 2, 3 apa? Malaikat Jibril. Mikail. Israfil. Supri. Siapa? Ayo. Israfil. Siapa lagi? Sudah 3 ini. Kamu berhasil ini. Jibril, Mikail, Israfil. Siapa? Enggak, Supri enggak termasuk. Israfil, siapa lagi? Aduh. Ya sudah, tak ganti pertanyaan yang lebih gampang. Bacakan niat sholat subuh. Kene Mbak duwite. Pada subahi rakaat ini mustaqbilan kiblat ada alillahi taala. Tepuk tangan dulu. Kita kasih 100.000. Sama ini tak kasih larutan cap kaki 3. Pegang ini. Pegang ini hadap depan. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Coba. Jangan lupa minum. Gagah, semangat. Polisi kok. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yang kakinya ada. Dan yang kakinya berapa? Berapa kakinya? Yang kakinya ada 3. Oh iya. Tepuk tangan dulu untuk Raffi. Oke, mic-nya kasih temanmu. Dah, Raffi kamu turun dulu sayang. Iku minumku mbok bawa. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya sama-sama. Sini. Ke sana. HP-mu taruh sini dulu. HP-mu taruh sini dulu. Hadap sana. Sini. Kelas berapa kamu? 5. 5 lagi. Teges iki. Pinter. TNI toh? Lu dijawab. TNI. Ya. Oke, mic nggak usah ditaruh bawah. Taruh sini ya. Kamu kesini tadi sama siapa? Sama rombongan. Rombongan, Masya Allah. Naik apa? Naik pickup. Sama rombonganmu naik pickup ke sini? Rombongannya apa? Ibu-ibu, adik-adik, apa mbak-mbak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mana rombonganmu? Nggak tahu di sini banyak. Lah? Oh, rombongannya tadi banyak.
Walah, ya. Kamu kenapa kok cita-citanya pengen jadi TNI kenapa? Suka aja. Suka aja. Suka aja. Oke. Karena kamu terakhir ya, kamu tak kasih kesempatan untuk menjawab banyak pertanyaan. Kamu tahu nggak tadi yang 10 malaikat tahu nggak? Nggak tahu. Kalau 10 syukur yang tadi dibahas tahu nggak? Lupa juga. Ya sudah. Apa ya? Ya sudah gampang. Sebutkan ada berapa rukun Islam? 5. 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Bagi siapa haji? Semua orang. Loh. Kalau nggak punya uang gimana? Wajib, tetap wajib. Nggak punya uang. Enggak. Loh, terus haji bagi siapa? Yang punya uang. Yang punya uang lah, itulah maksudnya. Ya wes, tepuk tangan. Kurang. Ya. Oke, siap. Karena kamu bisa menjawab, kamu tak kasih sangu lagi. Emang rencana uangnya dipakai buat apa? Beli sepatu bola. Oh, kamu TNI tapi pengen main bola juga. Oh, oke. Kenapa kok pengen beli sepatu bola? Buat apa sepatunya? Rusak dah. Hah? Rusak. Oh, sepatunya rusak. Kamu ibunya ikut ke sini nggak ibunya? Enggak. Ibu enggak? Enggak. Ayah. Enggak. Kamu kalau panggil ibu apa ibu? Mama. Mama budal nang sabun. Oke. Kamu saudara berapa sayangku? Oh. 5. Berapa? 5. 5. Berarti anaknya ibu ada 5? Enggak, 3. Loh. Gini loh, Le. Aduh. Ya oke. Kamu pinter, Le. Jawabnya cepet, suka aku. Pinter. Semoga kamu jadi TNI yang soleh. Tidak meninggalkan sholat, oke? Amin. Terus 5 itu anaknya siapa, Le? Ada 3. Hah? Ada 3. Ada 3. Ya udah gini. Saudaranya ada berapa? 3. 3. Kamu termasuk 3 ini. Oke. Kamu anak keberapa? 2. 2. Berarti punya kakak. Cewek apa cowok? Cowok. Punya adik? Punya. Cewek apa cowok? Cowok. Kamu kesini kan tadi nggak sama ayah ibu toh? Terus kamu sama siapa? Sama Mbah. Oh, Mbah. Mbah ikut kesini. Di mana Mbahmu? Sana. Hah? Sana. Hah? Di mana? Di sana. Sana. Di Raketok. Bilang, Mbah. Mbah. Oke, sini. Tak kasih pertanyaan kedua. Mau gampang apa susah? Gampang. Gampang. Wis gampang. Bacakan doa mau tidur. Allahumma barik la. Ya Allah, TNI lapar iki. Ya wes, tak ganti pertanyaannya lagi. Kene Mbak siapi duitnya biar semangat. Apa ya? Wes gini aja, biar kamu nggak susah. Pegang ini, hadap ke sana. Wong gagah minumnya larutan cap kaki 3 100.000. Wong gagah. Yo sing gagah, wong gagah. Sing Wong gagah. gagah, Tahu gagah minumnya. enggak? Tahu gagah? Tahu gagah enggak? Gagah itu Berotot. apa? Gagah. Tahu gagah ya? Ya. Wong gagah. Wong gagah minumnya cap kaki 3. Sekarang pakai bahasa Madura kamu. Orang gagah minumnya larutan cap kaki 3. Apa itu? Koreng. Gagah. Oreng gagah. Ngenomah. Cap kaki. Sokoh tenok. Soko dulu. Oke. Sekarang cepat pakai bahasa Madura yang tadi kamu bilang.
Wah, orang gegah, telok. Ah, itu. Orang. Ayo, yang tegas. Orang gegek main omah cap kaki telok. Oh. Kaki tadi apa? Soko. telok. Lagi. Orang gegek main omah. Ayo, pelan-pelan ayo, sini. Orang gegek main omah soko cap telok. Loh. Cap soko telok. Ininya dihadapkan ke sana, dihadapkan ke gitu ya. Yuk. Lagi sekali lagi, tenang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oreng, yuk. Orang gegek main omah cap soko telok. Larutannya mana? Larutan cap soko telok lagi. Larutan cap soko telok. Lagi dari awal orang itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Orang gegek. Ininya dihadapkan ke sana. Orang gegek main omah larutan cap soko telok. Oh, oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama. Tak kasih larutan cap kaki 3, ya toh? Itu sudah bisa buat beli sepatu bola apa belum? Kurang. 300. 300. Ya wes, tak tambahi 100.000. Nih, tak tambahi 100.000 lagi ya. Mbahnya ada ya, mbahnya? Ada ya, ada yang kenal? Maksudnya dia soalnya bawa uang. Hati-hati. Ada yang kenal ya? Ada, hati-hati. Uangnya nanti dititipkan ke mbah buat beli sepatu bola, oke? Tak doakan kamu jadi anak soleh. Siap. Kamu sudah kenal sama aku apa belum? Kenal. Kenal di mana kita? TikTok. Oh, kamu kenal di TikTok. Ya udah. Namaku siapa namaku? Umi Laila. Oh, sudah kenal kita ya. Iya. Nama panjang kamu siapa nama panjang? Muhammad Goni. Muhammad Goni. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak arti namamu itu apa? Karung katanya. Ya udah. 300.000 buat kamu sama larutan cap kaki 3. Semoga jadi anak yang soleh. Kenapa kamu berhak tak kasih 300.000? Karena kamu jawabnya mantep, cepet, terus apa ya? Tegas. Jadi langsung jawab, nggak malu. Semoga kamu jadi anak yang pinter. Nah, sudah, Mik, sini. Ya, semoga kita semua punya anak yang soleh-solehah. Anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Anak yang selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Apalagi kan semua orang tua pasti menginginkan anaknya solih-solihah. Pasti pengen anak soleh ya. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh-solehah. Monggo ikuti doa setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. 3 kali saben setelah ba'da sholat. Kalau di sini sholatnya berapa kali ya? Oh 5 sama berarti. 5 kali setelah sholat 3 kali. Berarti kalau 5 kali dibacanya 3 kali sehari 15 kali. Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim tidak pernah ditolak. Maka jenengan berdoa bisa meniru doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga yang hadir di sini semua keturunannya soleh-solehah. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya percakapan kula dengan Goni tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Terus apa itu loh? Pengajian, semoga barokah manfaat. Amin Allahumma. Pantang pulang sebelum mahalul ya, kalau nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, bahasa-bahasa kula menawi ada yang salah atau bahasa yang kurang sopan, saya mohon maaf. Jangan lupa minum larutan cap kaki. Kaula tetep afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.